perkenalkan nama saya Deborah Septiani dengan NIM 29023500005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan memaparkan tentang pajak penghasilan pasal 23 atau yang sering disebut dengan PPh pasal 23. Pajak ini sangat relevan dalam dunia perpajakan di Indonesia karena banyak diterapkan dalam transaksi bisnis yang melibatkan penghasilan tertentu. PPh pasal 23 berfokus pada penghasilan yang dipotong oleh pemberi penghasilan sebelum diterima oleh penerima penghasilan. Oke, mari kita simak lebih lanjut mengenai pengertian, dasar hukum, tarif, dan mekanisme pemotongan PPh pasal 23 di slide-slide berikutnya. Selanjutnya kita membahas apa itu pajak penghasilan pasal 23 atau PPh 23. Jadi, PPh pasal 23 adalah salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atau BUT. Dalam sistem perpajakan Indonesia, pemotong pajak adalah pihak yang memberi penghasilan kepada penerima penghasilan. Sebagai contoh, jika Anda memberikan jasa atau membayar sewa, maka Anda sebagai pemberi penghasilan yang akan memotong dan menyetorkan pajaknya ke kas negara. Ini adalah sistem yang sangat penting karena mempermudah pengawasan pajak dan mempercepat penerimaan negara. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 bisa berasal dari berbagai sektor, seperti bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang dasar hukumnya. PPh pasal 23 tidak hanya mengacu pada satu peraturan saja, namun merupakan bagian dari rangkaian peraturan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur PPh pasal 23. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur seluruh pajak penghasilan di Indonesia, termasuk PPh pasal 23 ini. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 141-PMK.03-2015 yang mengatur lebih lanjut tentang pemotongan, pelaporan, dan penyetoran PPh pasal 23. Kemudian ada Per-1-PJ-2023 yang memperbarui beberapa ketentuan terkait PPh pasal 23. Salah satunya mengenai tarif dan jenis penghasilan yang terkena pajak. Peraturan terbaru ini penting untuk memastikan bahwa aturan pajak selalu relevan dengan kondisi perekonomian yang dinamis. Kemudian kita masuk ke materi subjek pajak PPh pasal 23. Jadi, penerima penghasilan dalam negeri atau badan usaha tetap atau BUT, kemudian pemotong pajaknya adalah pemberi penghasilan yang memiliki kewajiban untuk memotong, menyetor, melaporkan pajak yang dipotong. Jadi PPh pasal 23 ini dikenakan pada subjek pajak dalam negeri yang bisa berupa individu ataupun badan usaha tetap atau BUT. Namun, objek pajaknya tidak terbatas hanya pada individu atau perusahaan. Penghasilan yang dikenakan pajak ini juga meliputi beberapa jenis penghasilan tertentu yang lebih spesifik. Kalau yang tadi kita membahas mengenai subjek, sekarang kita akan masuk ke materi objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama ada bunga, penghasilan yang diterima dari pinjaman uang atau modal. Misalnya bunga bank, bunga deposito. Jadi bunga ini termasuk bunga yang diterima dari pinjaman uang, baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Kemudian ada royalti, penghasilan dari penggunaan atau pemberian izin atas hak cipta, paten, merek dagang, atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Jadi royalti ini imbalan yang diterima atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Kemudian ada sewa, penghasilan dari sewa atau penggunaan harta yang bukan tanah dan atau bangunan. Misalnya sewa kendaraan dan peralatan. Bisa dibilang sewa ini penghasilan yang diterima dari sewa harta bergerak yang bukan berupa tanah dan atau bangunan. Misalnya seperti tadi, bisa kendaraan, alat berat, dan sebagainya. Kemudian ada
imbalan jasa, jasa teknis, konsultan, manajemen, konstruksi, dan jasa lainnya yang dipotong sesuai tarif PPh pasal 23. Jadi kalau imbalan jasa ini penghasilan dari jasa teknis, konsultasi, manajemen, atau jenis-jenis jasa lainnya yang bersifat non-personal. Selanjutnya kita akan masuk ke tarif pajak penghasilan PPh pasal 23. Berapa sih tarif PPh 23 ini? Jadi PPh pasal 23 memiliki tarif yang berbeda-beda, tergantung pada jenis penghasilan yang diterima. Berikut akan saya paparkan beberapa tarif PPh pasal 23. Yang pertama, untuk bunga dan royalti, tarif yang dikenakan adalah 15% dari jumlah penghasilan yang diterima. Namun, jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarifnya akan naik menjadi 30%. Kemudian ada sewa dan imbalan jasa. Tarif yang dikenakan adalah 2% dari jumlah penghasilan yang diterima. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, tarifnya menjadi 4%. Kemudian kenapa sih ada perbedaan tarif antara yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP? Hal ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak di Indonesia. Setiap individu atau badan usaha diharapkan untuk memiliki NPWP sebagai bentuk kewajiban perpajakan. Kemudian kita akan mempelajari tentang mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Jadi, yang pertama, PPh pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan pada saat pembayaran dilakukan. Proses pemotongan ini sangat penting agar pajak yang seharusnya dibayar oleh penerima penghasilan bisa segera disetorkan ke negara. Langkah-langkah pemotongan dan pelaporannya yaitu yang pertama pemotongan. Pihak yang memberi penghasilan memotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku, baik itu bunga, royalti, sewa, atau jasa. Kemudian untuk penyetoran, setelah dipotong, pajak yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian untuk pelaporan, pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan pajak ini melalui aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 yang disediakan oleh Dirjen Pajak atau Direktoral Jenderal Pajak. Pelaporan ini dilakukan paling lambat pada tanggal 20 di bulan berikutnya. Nah, kemudian ada sanksi atas keterlambatan atau pelanggaran jika pemberi penghasilan terlambat menyetorkan pajak atau tidak melaporkan pemotongan PPh pasal 23 dengan benar. Maka akan dikenakan sanksi administratif bunga 2% per bulan atas pajak yang belum dibayar atau terlambat disetor. Jika ada kesalahan yang lebih serius atau penggelapan pajak, pemotong pajak bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU Perpajakan. Kemudian ada ketentuan tambahannya. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang penghasilan yang diterima oleh warga negara asing atau WNA atau yang dibayar di luar negeri. Dalam hal ini, tarif yang dikenakan bisa mengikuti Perjanjian Perhitungan Pajak Berganda atau P3B yang mengatur pajak yang harus dibayar atas penghasilan internasional. Oke, untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah contoh kasus mengenai PPh pasal 23. Ini ada tentang sewa gedung. Jadi misalkan perusahaan Anda menyewa gedung seharga 200 juta, PPh pasal 23 yang dikenakan adalah 2% dari jumlah penghasilan, yaitu sekitar 4 juta. Artinya, meskipun Anda membayar sewa sebesar 200 juta, Anda hanya akan membayar 196 juta setelah dipotong pajak sebesar 4 juta. Kemudian ada contoh kasus kedua, kali ini dengan jasa konsultan. Misalnya, perusahaan membayar jasa konsultan seharga 50 juta, maka PPh pasal 23 yang dipotong adalah 2% dari 50 juta, yaitu sekitar 1 juta. Jadi yang diterima oleh konsultan adalah 49 juta, sedangkan 1 jutanya akan disetorkan ke kas negara. Oke, sekarang ini saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 atau yang lebih dikenal dengan istilah angsuran pajak bulanan. Nah, materi ini sangat penting karena sistem angsuran PPh pasal 25 menjadi salah satu cara pemerintah untuk mempermudah wajib pajak atau WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oke, mari kita mulai pembahasannya.
Jadi, apa itu PPh pasal 25? PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara angsuran setiap bulan. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, sehingga mereka tidak perlu membayar pajak tahunan dalam jumlah besar sekaligus. Angsuran ini dihitung berdasarkan pajak yang terutang pada SPT tahunan terakhir, dikurangi kredit pajak. Sistem ini sangat membantu terutama bagi pelaku usaha yang memiliki aliran cash atau cash flow yang dinamis. Dengan membayar angsuran, mereka bisa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik sambil tetap mematuhi kewajiban perpajakan. Nah, di PPh 25 ini tentunya juga ada dasar hukumnya yang mengatur, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian ada PMK nomor 242-PMK.03-2014 yang mengatur tata cara pembayaran dan pelaporan angsuran pajak. Yang terbaru adalah Peraturan Strip Per Strip 2-PJ-2023 yang memperkenalkan mekanisme pembayaran elektronik melalui sistem e-billing. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa proses pembayaran angsuran menjadi lebih transparan dan efisien. Lalu, siapa saja yang wajib membayar PPh pasal 25 ini? Subjek pajaknya adalah ada orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya dokter, pengacara, atau artis bisa juga. Wajib pajak badan seperti perusahaan dan organisasi bisnis lainnya. Namun ada pengecualian, misalnya untuk wajib pajak yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan dengan pemotongan PPh pasal 21. Nah, bagaimana cara menghitung PPh pasal 25? Misalkan dalam SPT tahunan, pajak terutang sebesar 120 juta dan kredit pajaknya 20 juta. Maka angsuran bulanan PPh pasal 25 dihitung sebagai berikut. Pajak terutang dikurangi kredit pajak dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 8,33 juta per bulan. Perhitungan ini memastikan bahwa jumlah angsuran yang dibayar setiap bulan proporsional dan sesuai dengan kewajiban pajak tahunan. PPh pasal 25 harus dibayarkan sebelum tanggal 15 di bulan berikutnya. Untuk pelaporan, wajib pajak menggunakan sistem online seperti e-billing atau M-Pajak. Sistem ini sangat mempermudah karena pembayaran dan pelaporan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus ke kantor pajak. Kemudian, jika wajib pajak terlambat membayar angsuran PPh pasal 25, maka ada sanksi bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang belum dibayar. Selain itu, jika pelaporan tidak dilakukan tepat waktu, wajib pajak juga bisa dikenakan denda administratif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mematuhi jadwal pembayaran dan pelaporan agar tidak terkena sanksi. Nah, sekarang misalkan sebuah perusahaan memiliki pajak terutang 120 juta dan kredit pajaknya yaitu 20 juta. Maka angsuran bulanan PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. 120 juta dikurangi 20 juta dibagi 12, sama dengan 8,33 juta. Artinya, perusahaan ini harus membayar angsuran sebesar 8,33 juta per bulannya. Jika perusahaan gagal membayar tepat waktu, maka akan ada tambahan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah angsuran yang belum dibayar. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan PPN. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Pajak ini dipungut pada setiap tahap distribusi barang atau jasa, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Dalam mekanismenya, konsumen akhir adalah pihak yang benar-benar menanggung beban pajak ini. Karena itu, PPN sering disebut sebagai pajak konsumsi.
Penerimaan dari PPN merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Nah, untuk dasar hukum PPN sendiri, yang pertama adalah UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur harmonisasi berbagai peraturan perpajakan, termasuk PPN. Kemudian ada PMK nomor 58 garing PMK titik 03 garing 2023 yang menetapkan barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN. Kemudian ada Per Strip 11 garing PJ garing 2023 yang memperbarui tata cara pelaporan PPN secara elektronik melalui e-faktur. Kebijakan ini terus diperbarui untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi dan teknologi. Kemudian, untuk subjek PPN terdiri dari pengusaha kena pajak atau PKP. Mereka adalah pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai pemungut PPN. Kemudian ada konsumen akhir. Meskipun bukan pemungut, konsumen akhir adalah pihak yang menanggung beban pajak ini. Setiap PKP diwajibkan memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang mereka kelola kepada negara. Nah, untuk tarif PPN di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Sejak 1 April 2022, tarif standar PPN dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Namun untuk ekspor barang dan jasa, tertentu tarifnya tetap 0%. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar global. Untuk objek PPN meliputi yang pertama barang kena pajak atau BKP. Contohnya adalah barang berwujud seperti pakaian, kendaraan, dan barang elektronik, serta barang tidak berwujud seperti hak cipta atau lisensi. Kemudian ada jasa kena pajak atau JKP, seperti jasa telekomunikasi, konstruksi, dan periklanan. Namun tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Ada beberapa pengecualian seperti barang kebutuhan pokok dan layanan kesehatan. Kemudian ada mekanisme PPN terdiri dari pajak masukan. Pajak yang dibayar atas barang atau jasa yang dibeli oleh PKP, pajak keluaran, pajak yang dipungut oleh PKP atas barang atau jasa yang dijual. Kemudian ada pajak yang dibayar, selisih antara pajak keluaran atau pajak masukan. Jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, PKP harus menyetor kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika pajak masukan lebih besar, PKP berhak atas restitusi atau pengembalian pajak. Ada beberapa kebijakan terbaru terkait PPN. Yang pertama, Digital Economy Taxation, pengenaan PPN atas layanan digital seperti Netflix, Spotify, dan Google Play. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat. Kemudian ada e-faktur 3.3, sistem pelaporan PPN terbaru yang lebih efisien dan mudah digunakan. PKP dapat mengaksesnya secara online untuk membuat faktur pajak elektronik dan melaporkan kewajibannya. Kebijakan ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah administrasi perpajakan. Next, saya akan membahas materi terakhir, yaitu pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26. Pajak ini memiliki peran penting dalam mengatur penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Mari kita mulai dengan membahas slide berikutnya. Nah, jadi PPh pasal 26 ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri atau WPLN dari sumber penghasilan yang ada di Indonesia. Penghasilan tersebut mencakup dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Tujuan utama PPh pasal 26 adalah memastikan bahwa penghasilan yang berasal dari Indonesia tetap memberikan kontribusi pajak kepada negara, meskipun penerimanya adalah pihak asing. Untuk dasar hukum utama PPh pasal 26 adalah yang pertama UU Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan umum tentang PPh termasuk PPh pasal 26. Kemudian PP Nomor 55 Tahun 2022 yang menjelaskan mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh 26.
Kemudian ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty yang memungkinkan tarif lebih rendah sesuai perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara mitra. Perubahan kebijakan terus dilakukan untuk memastikan pengawasan lebih baik terhadap penghasilan lintas negara. Untuk subjek pajak PPh pasal 26 adalah WPLN, yaitu individu atau badan yang tidak berdomisili di Indonesia tapi menerima penghasilan dari Indonesia. Kemudian untuk objek pajak penghasilan PPh pasal 26 mencakup yang pertama penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Kemudian pendapatan dari sewa dan jasa tertentu, seperti teknik, manajemen, dan konsultasi. Kemudian ada penghasilan lain yang diperoleh dari Indonesia. Ini bertujuan untuk memastikan penghasilan yang keluar dari Indonesia tetap dikenakan pajak secara adil. Kemudian untuk tarif PPh pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto. Namun, tarif ini dapat lebih rendah jika ada perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dengan negara asal WPLN. Sebagai contoh, beberapa negara mitra Indonesia memiliki tarif P3B sebesar 10% untuk royalti. Kebijakan terbaru juga mencakup digitalisasi pelaporan melalui e-Bupot yang mempermudah proses administrasi. Kemudian untuk mekanisme PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Pemberi penghasilan di Indonesia wajib memotong pajak sebelum mentransfer penghasilan ke WPLN. Kemudian pemotongan ini dilaporkan melalui aplikasi e-Bupot yang menjadi standar pelaporan elektronik sejak tahun 2023. Pajak yang sudah dipotong harus disetor ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus sebagai berikut. Misalkan perusahaan A di Indonesia membagikan dividen sebesar 500 juta kepada pemegang saham asing yang merupakan WPLN. Karena tidak ada perjanjian P3B dengan negara asal WPLN, tarif yang dikenakan adalah 20%. Maka pajak yang dipotong adalah 500 juta dikali 20%, yaitu 100 juta. Dividen yang akan diterima WPLN adalah setelah pajak adalah sebesar 400 juta. Proses ini memastikan bahwa dividen yang berasal dari Indonesia memberikan kontribusi pajak kepada negara. Nah, berikut adalah sumber atas pembuatan video pembelajaran berikut. Oke, pemaparan tentang PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPN, dan PPh pasal 26 sudah selesai. Semoga pemaparan yang sudah disampaikan sebelumnya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak. Dadah.